Menteri Agama periode 2020-2024 Yakut Khalil Qaumas memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Senin 1 September. Yakut tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Ia diundang hadir sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023 hingga 2024. Hari ini pemeriksaan hari ini tanggapannya Gus? Iya, saya menghadiri panggilan dari pihak KPK sebagai saksi untuk memberikan keterangan sebagaimana yang saya ketahui. Itu ya. Ada dokumen yang dibawa nggak Gus? Nggak ada. Saya nggak persiapan itu. Sebelumnya pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan berdasarkan perhitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. KPK juga mencegah 3 orang untuk bepergian ke luar negeri, salah satunya Yakut Khalil Qaumas. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan. Aliansi Masyarakat Pati Jawa Tengah menggelar aksi damai dengan berselawat di depan Gedung Merah Putih KPK Jakarta Senin 1 September sejak pukul 9 pagi. Perwakilan aliansi sempat masuk ke gedung KPK untuk berdialog langsung dengan perwakilan KPK dan meminta Bupati Pati Sudewo ditetapkan sebagai tersangka. Mereka menilai Sudewo sudah layak ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan. Dari KPK telah menyita uang 3 miliar di rumah pribadi Bapak Sudewo. Yang kemarin Bapak Bupati Sudewo mengembalikan uang 720 juta di KPK. Artinya Bupati Sudewo sadar telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Dan Bupati Sudewo sadar uang 720 juta adalah hasil tindak pidana. Jadi itu sebenarnya sudah layak ditetapkan sebagai tersangka. Supriyono menambahkan masyarakat Pati sudah menahan diri dan tidak melakukan demonstrasi dengan kekerasan. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cecok, anti caplok. Pengen deh lapor korupsi 198. tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198.
Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliburkan aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah selama 2 hari, mulai Senin 1 September sampai 2 September 2025. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi unjuk rasa yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di ibu kota Papua tersebut. Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo, di Jayapura Senin 1 September mengatakan, keputusan ini diambil untuk melindungi keselamatan siswa dan memberikan kepastian proses belajar mengajar yang aman. Aktivitas sekolah tatap muka sementara diganti dengan belajar di rumah. Sekolah itu hanya 2 hari saja, karena informasi demo kan 2 hari. Lusa itu anak-anak sudah bisa sekolah. Tergantung demo ini, jangan sampai ada demo lagi di waktu-waktu kemudian, karena anak-anak ini kan kasihan, mereka pasti takut juga kalau ada demo. Orang tua pasti tidak ingin terjadi apa-apa. Jadi saya harap kepada orang tua juga untuk 2 hari anak-anak silakan belajar di rumah daring. Kemudian setelah semua aman, anak harus kembali untuk bersekolah. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Jayapura, Panjaitan, menyampaikan kebijakan meliburkan sekolah sejalan dengan upaya pemerintah menjaga keselamatan siswa dan guru. Ini kami SMP 9 ikut merespons secara positif apa yang menjadi kebijakan pemerintah Kota Jayapura. Hari ini anak-anak kami liburkan dari tanggal 1 sampai tanggal 2 September 2025. Kami berharap selama liburan ini anak-anak tetap belajar di rumah, tetap belajar daring dengan Bapak Ibu guru lewat fitur-fitur yang sudah disiapkan oleh sekolah. Wali Kota Jayapura menambahkan, dengan adanya kebijakan ini, orang tua diharapkan dapat mengawasi anak-anak selama masa libur dan memastikan mereka tidak ikut berada di lokasi-lokasi unjuk rasa. Ia juga mengajak seluruh masyarakat setempat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi serta mengutamakan keselamatan. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memimpin kegiatan bersih-bersih halte Transjakarta Senen Sentral, Jakarta Pusat pada Senin 1 September yang sempat dirusak dan dibakar demonstran. Rano beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta turun langsung bersama petugas PPSU dan pengemudi ojol. Mereka melakukan pengecatan ulang dan membersihkan sisa-sisa pecahan kaca. Dalam kesempatan ini, Rano menyampaikan Pemprov beserta Forkopimda Jakarta akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait penataan ulang fasilitas umum yang dirusak. Sebetulnya bukan hari ini kita mulai gotong royong. Dari hari Sabtu kita udah gotong royong. Cuman artinya memang ini adalah gerakan serentak yang kita lakukan. Setelah ini kami Forkopimda akan rapat dan setelah itu seluruh wali kota bergerak sama, yaitu kita melakukan bersih-bersih Jakarta. Rano menambahkan pemerintah mendukung siapa saja yang akan menyampaikan aspirasi, namun diharapkan bisa menjaga fasilitas umum dengan tidak melakukan perusakan. Selain itu, Rano meminta warga untuk jaga Jakarta. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Kantor Berita Antara, mewartakan.